Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR, yang nantinya akan ada penjelasan dan perhitungannya. Video pembelajar kali ini sangat penting sekali teman-teman, karena kalau kita sudah tahu cara menghitung AR atau MR, kita akan bisa menghitung massa-massa dari zat kimia. Pelajaran ini penting sekali, terutama untuk pelajaran tentang analisis kimia. Jadi semoga setelah mempelajari video kali ini, teman-teman mengerti bagaimana cara menghitung AR maupun MR. Sebelum menonton video ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video saya yang tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Karena pada video tersebut akan berhubungan sekali pada video kali ini. Teman-teman bisa cek video sebelumnya dengan mengklik linknya, itu ada di deskripsi video. Hal-hal yang akan kita pelajari pertama di massa atom relatif ini, nanti kita belajar tentang pengertian massa atom relatif atau AR, lalu sejarah penentuan massa atom relatif atau AR, contoh menghitung massa atom relatif dari isotop unsur, dan contoh menghitung massa atom relatif dibandingkan dengan massa C12. Sedangkan di massa molekul relatif atau MR, kita akan belajar tentang pengertiannya, lalu contoh menghitung massa molekul relatif atau MR, dan yang terakhir menghitung massa molekul relatif atau MR dari massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif atau AR, massa satu atom unsur atau massa satu molekul zat memiliki satuan massa atom atau disingkat SMA. Penentuan massa atom dilakukan dengan cara membandingkan massa atom yang akan ditentukan terhadap massa atom unsur yang massanya telah ditetapkan atau massa atom acuan. Dengan cara ini, massa setiap atom dapat ditentukan. Untuk tulisan yang warna merahnya ini, teman-teman harus catat atau tulis. Jadi untuk membandingkan massa atom itu, harus ada dulu massa yang sudah ditetapkan atau massa atom acuan. Pada tahun 1825, John Jacob Berzelius mendefinisikan massa atom suatu unsur sebagai perbandingan massa satu unsur sebagai perbandingan massa satu unsur tersebut terhadap massa satu atom hidrogen. Jika ada pernyataan bahwa massa atom karbon sama dengan 12, maka bisa diartikan bahwa massa satu atom karbon 12 kali lebih besar daripada massa satu atom hidrogen. Atom karbon isotop C12 merupakan atom paling stabil dibandingkan atom-atom lain, sehingga paling cocok digunakan sebagai standar bagi penentuan harga massa atom unsur-unsur. Sejak tahun 1961, IUPAC mendefinisikan massa atom relatif suatu unsur adalah perbandingan massa satu atom unsur tersebut terhadap 1/12 kali massa satu atom karbon C12. Hubungan tersebut dapat dinyatakan massa atom relatif dari unsur X sama dengan massa atom X dibagi 1/12 massa atom C12. Nilai 1 satuan massa atom ini atau disingkat SMA sama dengan 1/12 massa satu atom C12. Jadi satu satuan massa atom itu atau SMA sama dengan 1/12 dikali massa atom C12 kan 1,993 kali 10 pangkat minus 23. Kalau dihitung hasilnya itu 1,661 kali 10 pangkat minus 24 gram. Untuk nilai-nilai satu SMA ini teman-teman harus catat karena ini merupakan kata-kata kuncinya. Satuan SMA tidak pernah dicantumkan dalam tabel periodik unsur. Jika teman-teman melihat tabel natrium memiliki nomor massa itu 23, maka artinya massa satu atom dari unsur natrium itu adalah 23 kali dari 1/12 massa atom C12. Coba teman-teman menonton video tentang isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Massa atom dari sebuah unsur yang dibandingkan dengan 1/12 massa atom C12 adalah massa atom rata-rata dari isotop unsur tersebut di alam. Jadi untuk menentukan massa atom relatif suatu unsur yang memiliki beberapa isotop dapat menggunakan rumus massa atom relatif. Untuk rumus menghitung massa atom relatif dari unsur X yang memiliki banyak isotop, yaitu massa atom relatif unsur X sama dengan persen kelimpahannya X1 dikali AR dari X1 ditambah persen kelimpahan dari X2 dikali AR dari X2 lalu dibagi 100%. Contoh soalnya itu, jika unsur klor di alam terdapat dalam isotop Cl35 dan Cl37, tentukan kelimpahan isotop Cl35. Diketahui massa atom relatif dari Cl adalah 35,5. Jawab, misalnya kelimpahan isotop Cl35 itu sama dengan X%, maka kelimpahan Cl37 itu adalah 100 dikurang X dalam kurung persen. Lalu kita masukkan rumus yang tadi, yang mencari massa atom relatif unsur X. Massa atom relatif dari unsur X itu tadi, yang Cl ini 35,5, sama dengan persen kelimpahan dari Cl35 itu kan X% dikali massa atom relatif dari Cl yang X% ini adalah 35, lalu ditambah kelimpahan dari X2 nya ini atau Cl37 adalah 100 dikurang X%, lalu dikali massa atom relatif dari isotop Cl37 ini adalah 37, lalu dibagi 100%. Jadi di sini kita bisa langsung coret aja teman-teman persen-persenannya, sehingga sisanya seperti ini. Lalu 35,5 nya ini dikali 100, lalu kita kalikan 35 nya ini dengan X, lalu kalikan silang 37 dengan 100 min X, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita pindah ruaskan sehingga hasilnya itu 2X sama dengan 150. X itu sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75. Jadi kelimpahan isotop dari Cl35 adalah 75%. Karena kelimpahan itu dalam persen satuannya, maka 75 ini kita tambahin satuannya itu persen.
Lalu untuk menghitung massa atom relatif unsur X yang mempunyai 3 jenis isotop, rumusnya seperti ini. Cuma ditambahin persen kelimpahan X3 dikali AR X3. Kalau dijumlahin persen kelimpahan X1 ditambah persen kelimpahan X2 ditambah persen kelimpahan X3, totalnya itu 100%. Makanya nanti dibagi 100%. Contoh menghitung massa atom relatif atau AR dibandingkan dengan massa atom C12. Contoh, diketahui massa satu atom unsur magnesium adalah 4,037 kali 10 pangkat minus 23 gram. Di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa satuan dari massa atom magnesium ini adalah gram. Kalau yang sebelumnya itu kan kita bahas tentang satuan massa atom atau yang disingkat SMA. Satuan ini masih dalam gram karena hanya menjumlahkan berapa banyak dari jumlah proton magnesium dan jumlah neutronnya, sehingga dapatlah bobot dari magnesium ini. Karena kan rumus dari massa atom itu jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah elektron itu bisa diabaikan karena massa dari elektron itu sangatlah kecil, jadi bisa diabaikan nilainya. Jadi dapatlah massa dari satu atom unsur magnesiumnya ini. Massa satu atom unsur C12 adalah 1,993 kali 10 pangkat minus 23 gram. Tentukanlah massa atom relatif unsur atau AR magnesium tersebut. Jawab. Jadi cara menentukan massa atom relatif dari unsur X, di sini unsur X-nya itu adalah magnesium. Cara mencari massa atom relatif itu kita membandingkan massa atom unsur yang akan kita tetapkan dengan massa atom dari isotop C12 seperti yang kita sudah bahas pengertiannya tadi teman-teman. Jadi kata kuncinya itu adalah di C12 ini. Kalau dia dibandingkan dengan massa atom C12 berarti ingin mencari massa atom relatifnya. Tetapi kalau nilainya itu masih dalam satuan gram berarti hanya menghitung jumlah proton dan neutron dari unsur tersebut. Massa satu atom unsur Mg itu atau magnesium itu tadi 4,0337 kali 10 pangkat minus 23 gram dibagi 1/12 dikali massa atom C12 itu adalah 1,993 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi massa atom relatif atau AR unsur magnesium itu adalah 24,307 SMA atau satuan massa atom. Massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif atau MR atau juga disebut bobot molekul suatu senyawa adalah massa satu molekul senyawa tersebut dibagi dengan 1/12 massa satu atom isotop karbon. Jadi rumusnya itu MR sama dengan massa rata-rata satu molekul dibagi 1/12 massa satu atom karbon 12. Jadi untuk rumusnya AR dengan MR ini sama aja teman-teman. Sama-sama dibagi 1/12 massa satu atom C12. Bedanya MR itu menggunakan massa dari satu molekul senyawanya. Lalu nantinya dibagi dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Contoh, diketahui massa satu molekul senyawa karbon dioksida adalah 7,33 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Massa satu atom unsur C12 adalah 1,993 kali 10 pangkat minus 23 gram. Tentukanlah massa molekul relatif atau MR senyawa CO2 atau karbon dioksida tersebut. Jawab, jadi MR senyawa CO2-nya itu sama dengan massa molekul senyawa CO2 dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Massa molekul senyawa CO2-nya itu adalah 7,33 kali 10 pangkat minus 23 gram dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12-nya itu adalah 1,993 dikali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi massa molekul relatif atau MR senyawa CO2 adalah 24,307 SMA. Menghitung massa molekul relatif atau MR dari massa atom relatif atau AR. Dalam satu molekul, zat terdiri dari atom-atom penyusunnya. Misal, satu molekul CaOH2 atau kalsium hidroksida terdapat satu atom Ca, dua atom oksigen, dan dua atom hidrogen. Nilai MR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. MR sama dengan jumlah seluruh AR. Contoh, diketahui massa atom relatif dari karbon adalah 12, hidrogen itu 1, oksigen itu 16. Hitunglah massa molekul relatif atau MR senyawa CH3COOH atau asam asetat. Jawab, MR CH3COOH atau asam asetat sama dengan asam asetat punya 2 atom karbon. Jadi 2 kali massa atom relatif dari karbon ditambah hidrogennya itu ada 4. 3 hidrogen di sini dan 1 hidrogen di sini. Jadi 4 kali massa atom relatif dari hidrogen ditambah oksigen ini terdapat 2 unsur. Jadinya 2 kali massa atom relatif dari oksigen sama dengan 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 1 ditambah 2 kali 16 sama dengan 60 SMA atau satuan massa atom. Contoh 2, diketahui massa atom relatif AR oksigen sama dengan 16, aluminium atau Al 27, dan sulfur itu sama dengan 32. Hitunglah massa molekul relatif MR dari senyawa Al2SO43 atau namanya itu adalah aluminium sulfat. Jawab, MR dari aluminium sulfatnya itu sama dengan, di sini aluminiumnya itu ada 2, jadi 2 kali AR dari aluminium ditambah sulfurnya itu ada 3, karena di sini ditandai kurungin, jadi di sini 3 sulfur, lalu oksigennya ini karena di dalam kurung ada 4, lalu dikali 3 dari luar tanda kurung, jadinya 12 oksigennya. Jadi tambah 3 kali ARS atau belerang ditambah 12 dikali
AR dari oksigen, sama dengan 2 kali massa atom dari aluminium kan 27, ditambah 3 kali massa atom dari sulfur itu 32, ditambah 12 dikali massa atom dari oksigen itu 16. Hasilnya itu 54 ditambah 96 ditambah 152 sama dengan 342 SMA atau satuan massa atom. Sekian video dari saya tentang massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.